Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk para pejuang CPNS 2021. Semoga kalian semua yang menonton video ini lulus pada tes CPNS 2021. Oke, di sini saya akan membahas soal-soal tentang TIU analogi. Nah, sebenarnya dalam tes analogi ini yang kita perlukan hanyalah nalar dan logika kita. Karena kunci utama dalam mengerjakan soal ini adalah kita dapat menentukan atau menemukan pola hubungan antar kata. Sudah itu saja sebenarnya. Tapi di sini saya ada tips-tipsnya ya biar kita lebih gampang, lebih cepat dalam mengerjakan soal-soal TIU analogi. Oke, langsung saja tipsnya adalah yang pertama. Bisa dilihat ya di sini di layar. Kita membuat kata-kata menjadi sebuah kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Penulis buku di sini ya. Penulis buku sama dengan titik-titik. Biasanya kan gitu kalau di soal. Nah, kuncinya kalau kita misalkan buat kalimat itu biasanya lebih mudah dalam mengerjakannya ya. Seperti ini ya, penulis menghasilkan karya buku. Itu sama artinya dengan komponis yang menghasilkan karya lagu. Kemudian contoh lain misalkan di soal ya. Bunga riba sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita bisa membuat kalimat bunga adalah konotasi yang baik dari riba. Jadi si riba ini bisa diartikan sebagai bunga, tapi dalam artian bunga ini lebih baik maknanya gitu ya. Sama artinya di pilihan ganda misalkan ada hemat sama kikir. Jadi hemat adalah konotasi yang baik dari kikir. Kemudian contoh yang ketiga, kompor gas sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita bisa membuat kalimat gas adalah bahan bakar dari kompor. Kemudian sama aja dengan bensin adalah bahan bakar dari sepeda motor. Gitu ya. Jadi lebih gampang kalau kita bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat dari kata-kata yang ada. Oke, untuk tips yang kedua. Perhatikan kesetaraan jenis kata antara ruas kanan dan ruas kiri. Ini untuk yang ruas kanan. Kemudian ini untuk yang ruas kiri. Dia dipisahkan oleh sama dengan ya. Jadi dalam TIU analogi ini antara si kiri sama kanan itu selalu setara atau memiliki hubungan yang sama. Jadi misalkan di sini ya kata benda, kemudian sininya kata sifat ya sama. Maka di ruas kanan pun juga kata benda, kata sifat, dan seterusnya. Ini ada kata kerja, kata sifat, sama ya. Kemudian ada dalam soal itu misalkan kata, arti katanya apa gitu ya. Kemudian benda, gunanya apa. Kayak misalkan pensil untuk menulis. Sama halnya dengan sepatu futsal untuk bermain sepak bola gitu ya. Kemudian sebab, akibat, umum, khusus, dan lain-lain. Ini banyak sekali untuk macamnya, jadi tidak bisa disebutkan satu-satu di sini. Tergantung dari pembuat soalnya. Jadi bervariasi ya. Di ruas kiri dan kanan biasanya memiliki kesamaan pola atau hubungan. Dengan konsep ini, kita bisa dengan mudah mengeliminasi jawaban yang salah. Jadi kalau kita gunakan tips ini, kita bisa melihat di pilihan gandanya gitu ya. Tips yang ketiga adalah berlatih soal sebanyak mungkin. Iya, ini tidak bisa dipungkiri. Semakin kita sering berlatih, maka semakin kita terbiasa dan semakin kita canggih dalam menghadapi tes-tes TIU yang analogi ataupun tes-tes TIU lainnya. Gitu ya. Jadi langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Oke, untuk soal yang pertama. Di sini ada S.2 dingin sama dengan titik. Nah, di sini kita kalau bikin kalimat bisa dibikin seperti ini ya. S menyebabkan dingin, atau di sini S sebagai kata benda, ini sebagai kata sifatnya. Oke, diingat-ingat ya. Kemudian di sini lihat pilihan gandanya. Udara panas. Udara menyebabkan panas. Sudah pasti kalau udara kan enggak semua menyebabkan panas ya. Jadi ini enggak. Kemudian yang B, matahari panas.
Matahari menyebabkan panas. Oke, kita simpan dulu. Yang C, utara selatan. Utara menyebabkan selatan, enggak. Kemudian yang D, langit menyebabkan bumi, tidak. Kemudian darat menyebabkan laut, juga tidak. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut untuk yang nomor 2. Nomor 2, gundul. Kemudian rambut sama dengan titik-titik. Nah, di sini hubungannya, kalau kita nggak punya rambut pasti gundul ya. Oke, jadi lihat pilihan gandanya. Di sini kepala botak. Kalau kita tidak punya botak maka kepala. Oke, nggak nyambung. Coret aja ya. Kemudian yang B, kalau kita nggak punya cukur rambut nggak nyambung. Kalau kita nggak punya pakaian maka bugil. Oke, simpen dulu. Kemudian kalau kita nggak punya pakaian maka basah, nggak nyambung. Kalau kita nggak punya kepala maka gundul, ini juga nggak nyambung ya. Oke, jadi jawaban yang paling mungkin adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 3. Di sini ada kita, titik 2 saya sama dengan titik-titik-titik. Nah, perhatikan ya, di sini saya itu merupakan kata pertama dari kita, ya kan? Jadi kita lihat di pilihan gandanya. Beliau, kami, enggak, ini bukan. Kemudian kami, kamu, ini juga enggak. Kalian, beliau, ini pun tidak. Kemudian D, mereka, dia. Nah, ini dia itu merupakan kata pertama dari mereka. Bisa jadi ya, simpen dulu. Kemudian dia, kalian. Ini juga enggak. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Gembira, senang sama dengan titik-titik-titik. Oke, ini gembira, senang, ini kalau kita amati ini persamaan kata ya kan? Gembira, senang. Kemudian kita lihat pilihan gandanya di sini. Ada taktik perang, kepemimpinan, metode. Oke, di sini kalau taktik perang persamaan kata bukan ya. Eliminasi saja. Ups. Ganti warna ya yang biru biar sama-sama yang lain. Biru. Oke. Di sini taktik perang bukan ya. Kemudian kepemimpinan, metode, ini juga enggak, ini bukan persamaan kata. Kemudian pemikiran, ide, boleh disimpan dulu. Kemudian panggung, penonton, ini juga bukan persamaan ya. Kemudian manajemen keuangan, ini juga bukan. Kalau manajemen itu kan suatu ilmu untuk mengatur sesuatu ya, kemampuan mengatur sesuatu. Nah, kalau manajemen keuangan biasanya itu macamnya nih, kemampuan dalam mengatur keuangan. Jadi ini bukan persamaan yang E ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, ini saya garis dulu biar lebih cihui. Set, ya. Nah, di sini untuk soal selanjutnya yang nomor 5. Ada Bahadur titik 2 pahlawan sama dengan titik. Ini Bahadur pahlawan, hubungannya adalah arti ya. Karena Bahadur artinya adalah sama aja dengan pahlawan. Oke, lihat pilihan ganda di sini. Sekolah, universitas, ini arti atau bukan? Sekolah artinya universitas, kayaknya enggak deh. Tapi kita lihat yang B ya. Mekanik, sopir, ini bukan artinya nih. Tapi profesi yang beda ya antara mekanik sama sopir. Kemudian yang C, ablepsia, kebutaan. Oke, ini bisa. Ablepsia kan artinya juga kebutaan. Kita simpan ya. Lihat yang D, guru, murid, ini bukan. Ini bukan arti kata. Eclipse, oval, ini juga bukan. Ini macam-macam bentuknya ya yang E ya. Jadi jawabannya antara A sama C tadi yang paling tepat adalah yang C ya. Yang C. Yang A tadi kan sekolah, universitas itu sudah beda. Kalau sekolah biasanya untuk yang tingkat bawah, universitas sudah yang tingkat atas. Jadi ini bukan. Oke, selanjutnya nomor 6. Di sini ada kompor titik 2 api sama dengan titik. Oke, di sini kompor api. Kompor itu menghasilkan api, ya kan? Coba kita lihat untuk pilihan gandanya di sini. Yang A, lemari menghasilkan es, enggak ya? Lemari itu biasanya macam-macamnya baru, lemari es, ada lemari baju, lemari dan sebagainya. Jadi yang A ini bukan ya. Kemudian untuk yang B, kipas menghasilkan angin, boleh.
Kemudian C, palung menghasilkan gua. Enggak ya. Kemudian D, pohon menghasilkan buah. Oke, kita simpen dulu. Yang E, jalan menghasilkan macet. Enggak ya. Jadi antara B sama D. Sekarang kita lihat kembali lagi ke soalnya. Kompor menghasilkan api. Di sini dia lebih identiknya ke fungsi kompornya, ya kan? Fungsi kompor itu untuk menghasilkan api ya, untuk memasak, dan dia menghasilkan api. Nah, di sini yang B itu kipas. Kipas kan fungsinya juga menghasilkan angin. Sekarang kita lihat yang D. D itu fungsi pohon menghasilkan buah, tapi kan yang D ini lebih ke bentuk alaminya ya, sedangkan yang B ini kan sama aja dengan si kompor, dia buatan manusia. Jadi yang paling tepat itu adalah jawaban yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Di sini ada Juni, titik 2 Maret sama dengan titik. Oke, ini nama-nama bulan ya. Coba kita lihat pilihan gandanya. Yang A ini Mei, Juli. Oke, kita simpan. B gelap terang. B ini antonim ya, nggak nyambung sama soalnya. Oke, kita coret aja. Kemudian yang C Minggu, Kamis. Minggu, Kamis nama-nama hari. Oke, sama-sama nama hari, kita simpan dulu. Yang D menit, jam. Ini sama-sama nama waktu, tapi di sini enggak setara ya. Maksudnya si menit ini ketika dikumpulkan menjadi jam, atau jam kumpulan dari beberapa menit. Jadi ini enggak setara. Ini kita eliminasi. Kemudian yang E ini hari, kemudian bulan ya. Titik 2 bulan. Di sini juga dia tidak setara sama yang di soal, karena yang ini hari itu atau bulan itu merupakan kumpulan dari beberapa hari. Jadi ini bukan, kita eliminasi. Antara A dan C, kita lihat ya. Di sini Maret, Juni. Maret sama Juni kan duluan Maret ya. Berarti ke sini nih panahnya. Oke, Maret, habis itu April, Mei, Juni. Berarti 3 bulan setelah Maret adalah Juni. Coba lihat yang A. Mei sama Juli. Mei sama Juli duluan mana? Mei ya. Berarti arahnya ke sini. Dari arahnya saja sudah berbeda, sedangkan dalam tiu analogi itu harus setara antara ruas kiri dan kanan. Jadi jawaban A adalah bukan. Kita lihat ya di sini, kalau Mei ke Juli itu berapa bulan? Mei, Juni, Juli 2 bulan. Berarti udah beda ya. Soalnya kan 3 tadi, 3 bulan, di sini 2. Coba yang C. Ini Minggu, Kamis, nama-nama hari. Kita lihat ya. Kamis dulu baru Minggu kan, berarti panahnya sama nih ke kiri. Ya, ini tadi ke kanan ya. Oke, ini panahnya ke kiri. Jadi Kamis itu Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari setelah Kamis adalah Minggu. Oh, sama nih. Ini tadi 3 ya, ini juga 3. Berarti mereka setara. Atau ruas kanan setara dengan ruas kiri. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 8. Nomor 8, beras, nasi, kemudian makan sama dengan titik. Oke, kita buat kalimat ya biar enak nanti menjawabnya. Beras itu dimasak menjadi nasi untuk dimakan, ya kan? Atau bahan mentah dari nasi adalah beras yang kemudian dimasak untuk dimakan, gitu kan? Kemudian yang A, lihat. Tembakau, cerutu, isap. Oke, boleh, ini kan tembakau, bahan mentah dari cerutu untuk dihisap. Yang B, penulis, buku baca. Penulis bukan bahan mentah dari buku. Salah ini ya, ini nggak nyambung. Yang C, koran, majalah, buletin, ini juga nggak nyambung. Ini semua kan nama-nama dari bentuk surat kabar ya, setara. 3 ini setara. Kemudian yang D ini bensin, motor, mobil, ini juga nggak nyambung ya. Bensin bahan bakar dari motor dan juga mobil, nggak nyambung. Kemudian kulit, sepatu kaki, nggak nyambung juga. Berarti yang paling mendekati atau jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A ya, tembakau, cerutu, isap. Selanjutnya yang nomor 9. Oke, nomor 9 ada tinggi, kemudian titik 2 dalam sama dengan awan, titik 2 titik. Oke, dalam analogi tiu itu ingat, ruas kiri harus setara dengan ruas kanan.
Maka kayak kasus contoh nomor 7 tadi ya, kalau misalkan dia panahnya ke kiri, ya dia juga nanti ruas kanan juga panahnya ke kiri, harus setara. Coba yang nomor 9 ini, tinggi dalam. Kalau tinggi itu identik dengan ukuran yang arahnya ke atas ya. Kemudian kalau dalam identik dengan ukuran yang arahnya ke bawah. Ke bawah jauh kan? Kalau tinggi itu ke atas jauh. Coba. Sama dengan awan. Oke, nyambung ya, awan itu letaknya tinggi. Coba kita lihat di pilihan ganda. Awan itu letaknya tinggi, berarti kita cari yang letaknya di dalam nih, titik-titiknya ini. Yang letaknya pokoknya dalam gitu. Matahari letaknya di atas. Ini tinggi ya, berarti bukan. Kemudian batu-batuan letaknya di bawah, boleh. Coba pohon juga di bawah, boleh. Minyak tanah letaknya oke, di bawah boleh. Kemudian tiang listrik. Tiang listrik ini identik dengan tinggi ya. Meskipun kalau awan kan nggak napak di tanah, cuman tiang listrik bisa diartikan juga sebagai tinggi, ya kan? Tapi di sini lihat dalam ini dalam artian dia untuk ukuran yang ke bawahnya itu jauh. Jadi antara B, C, D, batu-batuan ini kan nempel di tanah ya, tapi nggak dalam, sama pohon juga. Jadi yang jawaban yang paling mungkin di sini adalah yang D, ya kan? Minyak tanah itu letaknya ada di dalam tanah, ya kan, dan letaknya itu jauh ke dalam gitu. Jadi ini tadi hubungannya kan gini, awan itu tinggi, kemudian yang di sini tadi minyak tanah ya, minyak tanah itu letaknya ada di dalam, atau pokoknya di dalam banget gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekian untuk soal-soal TIU analogi. Saya rasa cukup ya, cukup jelas dan mudah sebenarnya. Ini hanya tentang nalar dan logika kita. Sama yang terpenting adalah banyak-banyak latihan soal. Itu yang terpenting. Semakin kita terbiasa dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, maka akan semakin mudah saat menghadapi tes yang sesungguhnya. Jadi semoga kalian semua lulus dalam tes CPNS 2021. Amin. Saya akhiri ya di video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.